Halo Pisces, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan untuk kalian Pisces Sun Moon Rising dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Pisces bulan Juli 2021. Video kali ini aku akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembacaan tarot secara garis besar untuk dalam kehidupan, baik di dalam pribadi atau personal gitu ya. Bisa juga masalah kesehatan, bisa masalah pekerjaan, bisa masalah mungkin um, bersangkutan dengan hubungan kamu dalam kehidupan sosial kamu, karir kamu, termasuk juga kalau ada pesan-pesan dalam percintaan, ya. Jadi secara global, silakan disesuaikan aja dengan situasi kamu. Nanti yang kedua dan ketiganya adalah pembacaan energi cinta asmara untuk yang single dan yang couple-nya. Di bawah ada timestamp, aku siapin. Sebelum kamu ngeklik ke timestamp itu dan masuk ke dalam readingan yang kamu pengen, aku harap kamu dengarkan dulu intro ini supaya kamu selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat general, sangat umum, bisa resonate sama kamu, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak, ataupun bisa berapa persen. Um, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan situasi kondisi kamu, ini berarti bukan readingan untuk kamu. Kamu juga kalau misalnya nggak cocok dengan akunya, cara membacakan aku, ataupun apa ya, penempatan iklan aku, silahkan kalian cari tarot reader ataupun channel yang sesuai dengan energi kamu, sesuai dengan kriteria kamu, ataupun yang membuat kamu nyaman lah. Dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik energinya ya. Jadi ambil saja yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Di sini aku sudah buka kartunya untuk pesan secara globalnya karena aku mau menghemat waktu. Jadi kita punya di the bottom of the deck-nya, kita masuk ya ke dalam pembacaan kamu. Kita punya di sini Six of Pentacles. Kalau yang aku lihat di sini dengan Six of Pentacles dalam keadaan terbalik, kamu mungkin pada saat ini kamu merasa adanya satu ketimpangan ataupun adanya satu ketidakseimbangan. Mungkin dengan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu terima. Ini bisa jadi di dalam masalah finansial kamu. Mungkin kamu lagi banyak pengeluaran gitu ya. Bulan-bulan Juli ini lagi banyak pengeluaran, pemasukannya mungkin kurang seimbang dengan hal itu. Ini juga bisa dengan kesibukan kamu, apa yang kamu lakuin dengan hasilnya kurang seimbang, ataupun ini adalah ketidakseimbangan kamu di dalam emosi kamu, di dalam perasaan kamu, dalam pikiran kamu. Dan juga ini masalah kesehatan ya. Bagaimana kamu memberikan waktu kamu untuk istirahat, bagaimana kamu beraktivitas, juga menyangkut hal-hal itu. Jadi harus bisa memaintain balance kamu dalam mengatur jadwal, dalam mengatur bidang-bidang dalam kehidupan kamu ataupun dalam diri kamu ya. Kamu pengen maju ke depan, kamu pengen maju ke depan. Cuman kalau yang aku lihat dari kartu-kartu yang ada saat ini di depan aku, buat beberapa dari kamu mungkin ini ada masalah di dalam bidang finansial ataupun dalam masalah keuangan ya. Buat beberapa dari kamu mungkin pada saat ini kamu sedang mencari peluang ataupun kesempatan untuk bisa bekerja ataupun uh, bisnis apa sih, hal apa sih yang bisa gue kerjain gitu ya. Um, dan di sini aku juga melihat kayak kamu menantikan satu jawaban, menantikan adanya satu opportunity, menantikan adanya satu kesempatan yang bisa kamu pergunakan untuk memberikan kamu penghasilan ataupun untuk mengembangkan ataupun membuat situasi kamu tuh bisa maju ataupun bisa sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Eight of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ada banyak hal yang membuat kamu tidak bisa fokus. Five of Cup dalam keadaan terbalik. Kamu pengen situasi bukan membenarkan ya, tetapi kamu ingin memperbaiki situasi dan kondisi kamu pada saat ini. Masing-masing orang beda ya. Dan kamu masih belum bisa melihat, bisa jadi masih belum bisa melihat adanya
si peluang itu datang, adanya jalan keluar, adanya solusi yang bisa kamu pergunakan untuk memperbaiki situasi kamu. Dan buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu sudah mulai kehilangan kesabaran. Kok kayaknya lama banget sih? Kok kayaknya masa sulit gue ini berjalannya kok pelan banget? Kok lama sekali? Dan kok kayaknya nggak berujung? Jadi kamu udah mulai kayak patah semangat gitu loh. Di sini kalau yang aku lihat. Dan buat beberapa dari kamu, aku lihat di bulan Juli ini kamu lagi sangat emosional sekali ya. Kamu kadang-kadang terlarut, terhanyut di dalam perasaan-perasaan kamu. Dan kalau yang aku lihat sih, dengan adanya si The High Priestess di sini, buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu lagi terbangun spiritualnya. Dan kadang-kadang saat kita terbangun di dalam spiritual kita, banyak hal yang membuat tidak nyaman. Karena apa? Pada saat kita terbangun spiritualnya, banyak hal-hal intern di dalam diri kita terlebih lagi ya. Karena itu akan fokusnya kepada kita. Lensanya itu akan ke fokus kepada kita, yang memperlihatkan hal-hal yang perlu kamu lihat. Hal-hal yang perlu kamu perhatikan, hal-hal yang perlu kamu pelajari. Dan kadang-kadang di saat kita melihat kekurangan, kelemahan yang kita lihat sebagai itu ya, padahal itu bisa kadang-kadang kita pergunakan untuk hal yang bisa berguna, lebih positif gitu. Dan ini bisa membuat kita, oh ini gua salah, oh cara gua salah, oh cara berpikir gua salah, oh langkah gua salah. Itu membuat kita sebenarnya bisa belajar untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Cuman memang tidak nyaman di saat kita diperlihatkan ataupun fokus itu berbalik kepada kita gitu ya, sehingga kita harus melihat kekurangan dan kelebihan kedua sisi gitu loh. Kalau kita ngelihat hal-hal yang baik, yang wah, yang keren-keren gitu ya di dalam diri kita, ataupun menerima misalnya pujian ataupun komplimen gitu ya dari orang, ataupun melihat hasil yang baik, pastinya akan menyenangkan. Tapi saat kita harus melihat eh, hal yang terbalik daripada itu membuat kita nggak nyaman. Kadang-kadang bisa bikin kita kayak nggak terima gitu. Dan ini bisa jadi membuat kamu mempunyai konflik, ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ada seseorang yang menunjukkan hal tersebut dan membuat kamu punya konflik dengan orang tersebut. Tetapi konflik ini bisa adalah konflik di dalam pribadi kamu, di dalam diri kamu, ataupun ini adalah konflik di dalam antara maksudnya hubungan kamu dengan orang lain. The Hangman, kamu ngerasa seperti situasi kamu membuat kamu menggantung, maju tidak, mundur tidak. Kok kayaknya di situ-situ aja. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu dibutuhkan untuk melihat situasi di dalam kehidupan kamu dari sudut pandang lain. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ada satu situasi dan kondisi yang kamu biarkan berlarut-larut, sehingga perubahan yang kamu inginkan, hasil yang kamu inginkan, goal yang kamu inginkan ini nggak kecapai. Dan ini bisa jadi mengenai juga di dalam hubungan kamu dengan orang lain. Jadi ada satu situasi yang membuat kamu tuh kayak nggak kemana-mana, gantung. Two of Cup. Iya, ada hal yang membuat kamu ada rasa kecewa gitu loh. Ada hal yang membuat kamu ngerasa kecewa. Dan ini bisa jadi di dalam masalah percintaan. Kamu mungkin digantungin oleh seseorang, orang yang berjanji sama kamu, tetapi dia kayak mengingkari janji itu ataupun tidak memberikan apa yang dijanjikan oleh dia terhadap kamu. Dan mungkin pada akhirnya dikarenakan ada konflik antara kalian berdua, karena apa yang kamu inginkan dengan apa yang dia lakukan tidak sesuai, apa yang dia inginkan dengan apa yang kamu lakukan nggak sesuai, akhirnya ada konflik dan
kayak ngeblok, nggak ada, nggak nggak ngomongan gitu. Ataupun ini bukan masalah percintaan, tetapi dengan orang yang kamu dealing, bisa jadi dari keluarga, bisa jadi dari teman gitu ya, ada bentrokan dan kamu ngerasa kamu benar, tapi orang itu juga ngerasa benar gitu ya. Pokoknya selama ego kita bertahan kepada ego, orang yang dealing dengan kita juga bertahan kepada ego, itu yang pasti susah untuk menemukan jalan tengah yang sama-sama memberikan, ya sama-sama enak gitu. Buat beberapa dari kamu, ada hal-hal mengenai spiritual yang menarik perhatian kamu. Kamu mungkin ada fokus di situ ya. Mungkin kamu tertarik dengan astrologi, kamu tertarik dengan tarot, kamu tertarik dengan macam-macam hal. Buat beberapa dari kamu mungkin ini law of attraction ya, dan mungkin kamu berusaha menarik energi-energi yang kamu pengen wujudkan di dalam kehidupan kamu, tetapi kamu ngeliat kok nggak ada tanda-tanda bahwa itu akan datang, dan ini kamu mulai konflik. Cara gue bener nggak ya? Atau hal-hal semacam itu hanya BS gitu loh, hanya omong kosong. Tetapi di saat orang di pikirannya dia berusaha memanifestasikan sesuatu, tetapi kalau misalnya ini adalah pesan bahwa kamu banyak ragu, banyak hal-hal yang kamu nggak berani lakuin gitu loh, belum mengambil langkah yang real, langkah yang besar. Karena yang aku lihat di sini, banyak hal yang perlu kamu lepaskan, termasuk dengan hal-hal yang membuat kamu menyabotase diri kamu, hal-hal yang membuat kamu apa ya, ya sepertinya ngeblok diri kamu sendiri dengan hal, kayaknya ini nggak benar, oh kayaknya ini nggak bisa, oh kayaknya ini. Akhirnya itu akan melimit diri kamu untuk melakukan hal yang seharusnya kamu lakukan gitu loh. Dan ini yang perlu kamu lihat, ini yang perlu kamu lihat dan perhatikan dan pelajari gitu ya. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang baru, informasi baru, knowledge yang baru yang kita pelajari, tapi di saat kita tetap berpegang dengan apa yang misalnya udah nempel nih sama diri kita. Karena yang aku lihat di sini itu seperti gini loh, kalau kamu mau menyerap sesuatu, kalau kamu ingin menerima sesuatu, kamu harus juga bisa mengosongkan atau memberi space agar sesuatu itu masuk. Tapi saat kamu masih memegang semuanya, sehingga kamu nggak punya space, nggak punya ruang untuk sesuatu ini hadir ke dalam kehidupan kamu. Entah kenapa aku dapat message itu gitu ya. Dan kamu harus bisa meng-cut off hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang sudah nggak berfungsi dalam hidup kamu, hal-hal yang mungkin udah nggak bisa kamu terapin lagi dalam diri kamu dan kehidupan kamu, dalam pekerjaan kamu, cara-cara lama kamu gitu ya, cara berpikir kamu. Dan di saat kita masih punya apa ya, yang hal yang bikin kita, misalnya nih belajar gitu ya, ada orang memberitahu, kita pelajarin itu. Cuman kadang-kadang apa yang kita punya ini tuh ngeblok itu. Enggak, gue udah pelajarin tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya apa? Kamu nggak bisa nerima ini karena ininya udah full gitu loh. Ya, itu yang aku dapetin pesannya untuk kalian. Dan di sini ada, dengarkan intuisi kamu, dengarkan kata hati kamu. Dan mungkin kadang-kadang di saat intuisi dan kata hati kamu berbicara, pikiran kamu ngantem sehingga ada konflik. Gitu. Ya. Oke, ini adalah untuk Pisces, untuk message dari pembacaan secara general. Kita langsung masuk ke yang single. Ya. Pisces single, Juli 2021. Ada apa dengan cinta? Five of Swords. Konflik. Tadi juga waktu general kayaknya ada hal seperti ini juga ya, ada konflik. Kamu sedang mengalami sesuatu. Keluar juga Five of Swords soalnya di readingan general. Kamu menghadapi satu konflik.
Dan seperti yang aku bilang, ini bisa konflik antara kamu dengan diri kamu ataupun konflik antara kamu dengan orang lain. Buat beberapa dari kamu, mungkin ada seseorang yang yang bikin masalah gitu loh, ataupun menyebabkan kamu tuh ya punya perasaan-perasaan yang nggak enak gitu loh, atau apa yang mereka lakukan tuh nggak sesuai dengan diri kamu, sehingga kamu juga berusaha untuk ngelawan gitu loh. Two of One. Buat beberapa dari kamu, ini adalah konflik dalam pribadi, ya, dalam diri kamu sendiri. Apa yang kamu pengen untuk kamu lakuin, untuk kamu kerjain, tindakan kamu, sikap kamu, keputusan kamu tuh banyak bimbang. Gak bisa menentukan ini loh yang gue pengen. Dan gue yakin dengan hal ini. Strength card. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu dealing dengan orang, ini bisa jadi orang dari masa lalu, ataupun ini adalah orang yang saat kamu dealing, tetapi kamu belum ada di dalam satu komitmen dengan mereka. Mungkin orang ini orang yang pelin-pelan, orang yang gak bisa nentuin sikap, orang yang gak tahu, lu tuh mau sama gue, lu mau nerusin apa yang ada di antara kita tuh kemana, gitu loh. Mungkin orang ini yang gak punya pendirian, ataupun nggak bisa membawa ke hal yang jelas, sehingga di sini kamu mikir, duh gue tinggalin aja. Tapi mungkin kamu sama orang ini udah sempat punya sesuatu hal yang spesial gitu ya, walaupun belum di dalam satu hubungan. Cuman kamu ngelihat kok kayaknya orangnya nggak pasti, langkahnya nggak pasti, keputusannya nggak pasti, dan kamu mungkin udah kehilangan kesabaran ngadepin orang ini dengan ketidakpastian dia, dengan ketidak punya pendirian dia. Ataupun buat beberapa dari kamu mungkin dealing dengan seseorang yang dia juga punya option. Nah, kamu sendiri ngelihat, lu tuh mau sama siapa sih sebenarnya? Lu mau ngapain sih sebenarnya? Dan kamu mungkin udah mulai ngeliatin ketidaksenangan kamu dengan apa yang mereka lakuin gitu. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini adalah orang dari masa lalu kamu yang mungkin pelin-pelan juga. Udah pisah, terus sekarang lo begini sikapnya sama gue. Lo sekarang bolak-balik berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan gue. Lo berusaha untuk menghubungi gue ataupun berkomunikasi. Dan mungkin setiap kali berkomunikasi dengan ngelihat dia nggak jelas mau lo apa sih sebenarnya sama diri gue ataupun dalam kehidupan gue tuh lo maunya apa sih. Ini bikin kamu, gue udah gak sabar lagi deh, gue nggak bisa lagi deh. Yang tadinya mungkin kamu berusaha ngontrol diri kamu gitu ya, mengendalikan apa yang kamu rasain, sampai akhirnya kamu ngelihat kok kayaknya dia tuh cuma mentingin enaknya dia aja, kesenangan dia aja. Nah gue, lu lihat apaan gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Five of One dalam keadaan terbalik. Dan kamu udah capek untuk selalu. Buat beberapa dari kamu, mungkin hal ini nggak cuman baru sekali terjadi. Kamu pengen ada di dalam satu hubungan ataupun menjadi seseorang yang menjadi prioritas. Gue nggak pengen jadi option, gue nggak pengen jadi orang kesekian, gue nggak pengen harus berkompetisi dengan orang lain, dengan temennya, dengan hobinya, dengan pekerjaannya, dengan orang tuanya, dan lain sebagainya. Gue pengen seseorang yang bisa memprioritaskan gue di dalam hidup dia, dalam hati dia. Dan sering kali ya, kita menjadikan seseorang prioritas di saat mereka menjadikan kita option. Gitu. Tapi buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, kamu udah capek untuk menjadi hal tersebut, untuk menjadi orang yang seperti itu, ataupun untuk ada di dalam cerita yang seperti itu.
Gue harus fight, gue harus fight, gue harus berusaha. Kenapa gue harus selalu yang berusaha, berjuang untuk orang lain? Gue pengen dong diperjuangin sama orang. Gitu. Iya, Queen of One. Banyak kok yang suka sama gue, banyak kok yang punya perhatian sama gue. Gue tuh menarik. You know your worth. Dan kamu tahu kamu deserve more. Kamu pantas mendapatkan yang lebih dari hanya sebagai option. Dan buat beberapa dari kamu juga kadang-kadang mungkin kesel sama diri kamu. Ngapain ya gue ngeladenin orang ini, sedangkan banyak orang lain yang mungkin mau sama gue. Kenapa gue tuh terus aja ke stuck dengan orang ini? Ataupun ngurusin mereka, ataupun ya ada di dalam situasi ini dengan mereka. Padahal mereka sendiri itu nggak bisa memberikan apa yang gue pengen. Sedangkan mungkin di luar sana banyak yang perhatiin kamu. Banyak yang ngasih perhatian dan kamu tahu mereka tertarik gitu ya. Mungkin kamu orangnya supel, kamu mungkin orangnya menyenangkan gitu ya. Kamu punya sense of humor yang good gitu ya. Dan kamu orang yang kreatif dan banyak hal yang sebenarnya bisa ya potensi kamu tuh banyak banget dan itu banyak menarik perhatian orang. Tetapi yang aku lihat di dalam cerita ini, kamu mungkin end up sama orang yang salah. Orang yang gak bisa ngeliat potensi yang ada di dalam diri kamu. Hal-hal yang menarik dari kamu. Gitu. Ataupun kamu membiarkan orang-orang semacam ini yang masuk ke dalam kehidupan ataupun ke dalam hati kamu. Mungkin kurang tantangan kalau yang langsung gitu. Banyak loh orang-orang yang seperti itu. Banyak orang-orang yang aduh kalau gampang, kalau nggak ada tantangannya tuh kayak kurang greget gitu. Akhirnya dia ia nariknya ataupun membiarkan orang-orang yang model-modelnya yang begini. Iya nggak jelas maunya apa, yang ngejadiin dianya option, yang membuat dia harus berkompetisi, yang membuat dia harus harus memberikan lebih dari seharusnya yang dia berikan. Temperance. Kalau yang aku lihat di sini, selain kamu masih kehilangan balance kamu, kehilangan keseimbangan kamu dalam perasaan kamu, dalam emosi kamu, dan dalam ya keseluruhan ya. Buat beberapa dari kamu ada sesuatu yang perlu kamu pulihkan. Bukan secara terpaksa, tetapi memang willingly. Memang secara tulus ikhlas kamu pulihkan. Ini bisa kamu harus memulihkan diri kamu, berdamai dengan masa lalu kamu. Ini bisa trauma-trauma kamu di masa lalu yang mungkin berdampak dan membuat kamu ya stuck kurang lebih dengan cerita ataupun pelajaran ataupun dengan orang yang kurang lebih sama di dalam badan yang berbeda. Dan di sini yang aku lihat, jangan hanya untuk menyenangkan orang ataupun untuk memberikan hal-hal kepada orang lain, mengutamakan orang lain, tetapi kamu juga harus bisa melihat ataupun harus bisa juga melakukan apa yang memang penting dan terutama buat diri kamu sendiri. Harus bisa balance. Apa yang kamu berikan ke orang lain, apa yang kamu berikan kepada kita. Seringkali kita memberikan banyak dan bahkan all out gitu ya untuk orang lain. Dan kita mengabaikan diri kita sendiri. Kita kasih semuanya, kita kasih semuanya, kita kasih semuanya. Padahal mereka belum tentu. Padahal mereka bisa aja memperlakukan kita dengan nggak baik. Padahal bisa aja mereka nggak menghargai apa yang kita kasih gitu loh. Tapi kita terus saja ngasih-ngasih. Sedangkan kita lupa. Di sini ada kita. Gitu. Eight of One.
Ada komunikasi masuk. Iya, buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, orang yang kamu dealing, walaupun kamu tidak dalam hubungan dengan orang ini, bisa jadi ini hubungan tanpa status. Dan ini yang membuat kalian tuh selalu kayak punya konflik gitu loh. Apa yang dia pengen sama apa yang kamu pengen tuh nggak bisa matching, ataupun nggak bisa menemukan jalan keluar gitu. Ini aku lihat ada komunikasi masuk, masuk keluar gitu ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sedang dekat dengan orang yang berbeda lokasi sama kamu. Lagi saling bercerita. Cuma mungkin dia punya option. Dan kamu nggak ngelihat dia tuh melakukan atau bertindak atau memberikan apa yang kamu pengen. Di sini kamu kayak, aduh, apa gua harus ngomong ya sama dia? Apa gua harus ngelakuin apa ya biar dia tahu gue tuh pengennya apa gitu. Ataupun kamu punya pikiran, duh, kalau dia mencela-mencela sana sini ya mendingan gue tinggalin. Tapi gue mungkin udah sempet punya rasa-rasa itu gitu loh. Begitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, the story goes on. Ceritanya berlanjut. Walaupun pada saat ini mungkin lagi banyak bentrok, lagi banyak argumentasi dengan keadaan dia, dengan sikap dia gitu. Oke, Pisces, ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya ya. Untuk kalian Pisces yang berpasangan bulan Juli 2021, pembukaannya loh, Three of Swords. Sakit hati, kecewa, marah, sedih, ngerasa dihianatin, rasanya mau jerit sekenceng-kencengnya, karena kayak kamu udah gitu loh, kecewa banget dengan apa yang terjadi. Bisa jadi orang yang dealing dengan kamu pada saat ini ya membuat kamu ngerasa seperti ini. Buat beberapa dari kamu bisa jadi ada orang ketiga, kamu menemukan ataupun mengetahui sesuatu yang benar-benar membuat kamu kecewa dan kayak hancur gitu loh hati kamu. Ten of Swords, ingin mengakhiri saja. Tuh udah terlalu banyak hal yang nyakitin kamu. Ini Three of Swords, Ten of Swords. Pengen mengakhiri hubungan ini, ninggalin mereka. Udah terlalu banyak, udah terlalu sakit, udah terlalu terhianati, udah terlalu. Dan ini mungkin udah nyampe limit kamu. The Fool card. Dalam keadaan terbalik. Kehilangan kepercayaan, kehilangan trust, udah nggak, rasa percaya kamu, faith kamu di dalam hubungan ini tuh kayak udah gone gitu loh. Kepercayaan kamu terhadap orang ini pun udah gone. Kamu udah nggak yakin lagi dengan keberlangsungan hubungan ini ataupun orang yang dealing dengan kamu. Tapi ada satu ketakutan di sini kalau yang aku lihat dalam kamu mengambil langkah. Bisa nggak ya gue, sanggup nggak ya gue untuk ngelepasin diri dari dia, untuk ninggalin dia, untuk menyudahi ini semuanya. Six of Pentacles dalam keadaan terbalik. Di sini kalau yang aku lihat, kamu merasa hubungan ini timpang, berat sebelah. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ngerasa gue yang jadi provider, gue yang selama ini udah ada buat dia, ada di samping dia. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berjuang dari bawah sama-sama, ataupun misalnya dia yang kerja gitu ya. Kamu
Kamu yang dampingin dia, kamu yang jadi teman dalam susah dan senang selama ini. Dan dengan adanya hal yang dia lakukan ini pastinya sangat mengecewakan gitu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini kamu menjadi provider ataupun kamu yang mensupport, kamu yang ngurusin, kamu yang memberikan, kamu yang selalu ngasih, kamu yang selalu berkorban, kamu yang selalu kamu gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu punya pikiran itu. Dan kayaknya apa yang gua kasih tuh kayak ditebalikin gitu aja, kayak dibuang begitu aja. Dan pastinya itu menyakitkan ya, dimana apa yang kita kasih dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, tidak diapresiasi, tidak dihormati, tidak dihargai oleh orang lain. Six of One. Oke. Kita buka dulu ya, satu lagi. Six of Swords. Six of One dalam keadaan tegap dan Six of Swords dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi tadinya kamu sempet yang, ya sudahlah, masih banyak kok orang yang bisa lebih menghargai gue. Dan mungkin kamu berusaha masa bodoh dengan hal tersebut. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ya mungkin aktif dalam kehidupan sosial kamu membiarkan diri kamu mungkin menerima banyak perhatian dari orang lain. Buat beberapa dari kamu gitu ya, kayak bodo amat, lu mau nyakitin gue bisa lebih nyakitin kok, masih banyak orang yang pengen sama gue, masih hal seperti itu. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin orang ini yang dealing dengan kamu, ya mungkin banyak orang yang memberikan perhatian, attracted sama orang ini, yang memberikan perhatian, yang mungkin mencuri perhatian dia, yang berusaha mengambil dia dari kehidupan kamu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, orang yang kamu dealing pada saat ini itu memang orang yang menarik ya, dari segi fisik ataupun dari sikapnya, punya charm gitu ya maksudnya. Dan kelebihan-kelebihan dia ini yang membuat kamu tuh antara mau ngelepas enggak. Dan akhirnya kamu stuck dengan situasi ini. Walaupun mungkin apa yang kamu inginkan dan kamu butuhkan dari hubungan ini dan dari orang ini nggak kamu dapetin, tetapi kayak gue masih belum siap. Karena mungkin apa yang kamu inginkan ada di dia. Dan mungkin itu adalah sosok ideal yang menurut kamu itu adalah orang yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu. Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, pada saat ini mungkin kamu merasa komunikasi kamu dengan orang ini tidak baik, ataupun ada masalah di situ, ataupun bahkan tidak berkomunikasi sama sekali. Buat beberapa dari kamu, aku tadi ngeliat, kamu berusaha bagaimana caranya menarik perhatian orang ini. Entah dari cara kamu berpakaian, bersikap, mempresent diri kamu. Kamu berusaha menarik orang ini kembali gitu loh. Untuk jangan pergi, jangan lepas, jangan hilang, jangan kecantol sama siapa-siapa. Dengan mungkin kamu merubah sesuatu dari diri kamu, ataupun dengan kamu melakukan sesuatu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kayak kamu ngelihat apa yang menjadi usaha gue untuk bikin dia senang atau sayang sama gue,
ataupun dia betah di dalam hubungan ini tuh kok kayaknya nggak berjalan sesuai apa yang gue pengenin. Dan buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu nggak ngomongan sama dia gitu ya, ataupun nggak ada komunikasi sama dia. Kamu mungkin berusaha posting sesuatu di sosial media kamu yang menunjukkan, ya membuat dia supaya tertarik lah gitu loh. Magician. Kehabisan akal, kehabisan strategi. Hilang. Cara apa lagi ya? Iya, kalau aku lihat nih lagi nggak ngomongan, lagi tidak ada komunikasi yang baik. Seven of Swords. Cuman, iya kayak gue harus ngelakuin apa lagi ya biar dia balik, biar dia kembali. Padahal kamu tahu dia sudah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan, yang sangat menghancurkan perasaan kamu. Tapi kalau aku lihat di sini, kamunya masih punya masih, walaupun ngedumel, walaupun kesel, walaupun marah, walaupun sedih gitu ya, kamu tuh kayak masih ngejagain pintu gitu loh. Masih belum nutup. Rasanya tuh seperti itu. Aku ngeliatin ceritanya gitu ya. Masih kasih peluang, masih kasih waktu untuk dia balik lagi. Tapi ya kamu mulai meragu, orang ini bakal balik lagi apa enggak. Dengan keadaan dimana kamu udah nggak ada komunikasi, nggak ada kejelasan juga dari dia. Dan hal ini tuh kalau yang aku lihat di sini, dengan di sini dia mungkin sudah bolak-balik ngelakuin hal yang sebenarnya udah nyakitin kamu. Dari yang ya kamu tahan tapi terus menerus sampai akhirnya kena ke limit. Tetapi ya itu, kamu masih jagain pintu. Masih mau masuk gak? Mau masuk gak? Walaupun kamu sambil ngedumel gitu loh, sambil aduh sakit. Lu tau gak sih, lu udah nyakitin gue. Lu tahu nggak, lu tuh udah ngecewain gue. Tapi bisa nggak sih kita terusin gitu loh. Udah tahu orang ini tuh kerjaannya, kelakuannya seperti itu. Dan kamu tahu, sedemikian kamu mempertahankan orang ini, dia ngelakuin hal yang terus nyakitin kamu, yang membuat kamu ngerasa nggak dihargain, yang ngebuat kamu ngerasa nggak dihormatin, sampai kamu kehabisan akal gitu ya. Apalagi caranya. Dan kamu tahu orang ini susah untuk dirubah. Tapi kamunya masih mau kasih selah, kamunya selalu kasih kesempatan, kamunya ngasih jalan sama dia untuk melakukan hal itu sama kamu. Five of Pentacles, ngerasa di reject, di abandon ya, di ignore, dibengkalaikan, dicampakkan, ditinggalin, dibiarin, gak dilihat visible, gak lihat gua eksis. Kamu lagi dalam situasi yang sulit kalau yang aku lihat di sini. Ngelewatin hal ini juga sendirian, nggak ada yang bantuin gue. Five of Swords, udah capek untuk, ya tadi itu, gue udah kehilangan akal, gue udah kehilangan strategi, gue udah nggak punya apalagi yang harus gue kasih, apalagi yang harus gue beri, apalagi yang harus gue lakuin. Gue udah nggak tahu gimana caranya untuk bisa fight untuk hubungan ini. Nine of Cups. Ada hal yang kamu inginkan, yang kamu cita-citakan, yang kamu harapkan. Ya inilah harapannya kamu. Orang ini bisa ada di dalam hidup kamu. Hubungan ini bisa terus berjalan. Tetapi kayak kepentok jalan buntu.
gitu loh. Dan kayak lu tuh senang-senang sendiri, lu nggak mikirin gue. Nih, lu tuh senang-senang sendiri dengan kesenangan lu, dengan kebahagiaan lo, sedangkan gue di sini tuh seperti ini, sedih, nangis, marah, ngelewatin segala sesuatunya sendiri, sedangkan lu happy sendiri gitu loh. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi orang ini orang yang punya hubungan tapi perilakunya seperti orang jomblo, orang single. Iya, memang dia happy sendiri. Dan kalaupun dia datang lagi, balik lagi ke dalam kehidupan kamu, aku lihat di sini mereka nggak stay. Kalaupun mereka misalnya, iya deh gue berubah, gue mau mau ini, cuman sementara. Abis itu dia balik lagi kepada kebiasaan dia. Cuman kalau yang aku lihat, dari sisi dianya pun sendiri tidak ada kejelasan mau apa ya, penyelesaiannya tuh dia nggak, dan mungkin dia masih belum mau selesai sama kamu, selesai dalam hubungan ini. Tapi kalau yang aku lihat, perilaku dan kelakuan dia itu seperti orang single. Sedangkan kamu bertahan di sini, berharap dan berpegang kepada harapan-harapan dan berusaha berpikir positif. Ingat ya, jangan sampai terjebak dengan toxic positivity. Harus bisa juga mengencourage diri kamu, melihat kenyataan dan kebenaran yang ada di depan kamu. Gitu. Kadang-kadang kita, oh ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, padahal kenapa-napa. Dan kadang-kadang saking lamanya kita di dalam situasi yang seperti ini, akhirnya kita kayak bikin perasaan kita numb, gitu loh, numb, menyamankan diri dari bukan, menyamankan diri di dalam satu keadaan yang sebenarnya sudah sangat tidak nyaman, yang sebenarnya sudah sangat toksik, yang sebenarnya sudah memberikan dampak-dampak negatif sama diri kamu dan dalam kehidupan kamu, gitu. Begitu. Oke? Aku bacakan energi yang memang kencang saja di sini ya, tapi mereka tidak harus menjadi zodiak tersebut yang aku bilang. Aku ngelihat Swords banyak. Ini ada Libra, ada Gemini, ada Aquarius, Aries, Gemini lagi, ada Virgo di situ. Cancer, Scorpio. Oke, ini adalah readingan untuk kalian bulan Juli. Semoga ada manfaatnya, tapi kalau tidak ya jadikan saja hiburan. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.